Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6680 Feng Ling. Bum bum bum. Cahaya keemasannya menyilaukan, disertai dengan raungan yang menusuk telinga, menerjang Ziling. Itu adalah serangan yang dilancarkan oleh Baili Sukong. Itu bukanlah serangan biasa. Itu adalah pembatasan ilahi 3 tahap, tetapi Ziling dengan santai mengayunkan pedangnya, seolah tanpa kekuatan apapun. Namun kemudian, raungan melengking terdengar dari kejauhan. Setelah diperiksa lebih teliti, cahaya keemasan yang bergelombang itu telah terbelah menjadi 2 oleh energi pedang merah dan menyebar keluar. Namun, serangan dari Baili Sukong tidak terbatas pada itu saja. Tak lama kemudian, puluhan ribu binatang emas meraung dan menyerang dari segala arah secara bersamaan, membentuk pengepungan. Namun Ziling tidak melakukan gerakan tambahan apapun. Dia dengan santai mengayunkan pedangnya lagi, dan energi pedang menyapu ke segala arah. Semua binatang buas itu mati seketika. Baili Sukong melancarkan serangan bertubi-tubi, tetapi Ziling dengan mudah mengatasi semuanya. Chu Feng bahkan menyadari bahwa kekuatan tempur Baili Sukong saat ini bukan sepenuhnya karena kemampuannya sendiri. Setelah Ziling menunjukkan tingkat kultivasi Dewa Surgawi tingkat ke-6, pasukan sekte penjara berhenti menyerangnya secara membabi buta. Sebaliknya, mereka semua mundur ke kejauhan untuk mengumpulkan kekuatan bayi penjara dan memperkuat kekuatan tempur Baili Sukong. Oleh karena itu, Baili Sukong saat ini juga diperkuat oleh kekuatan formasi tersebut, dan itu bukanlah formasi biasa. Formasi itu memanfaatkan kekuatan bayi-bayi penjara yang tak terhitung jumlahnya. Wah, Chu Feng, istrimu terlalu galak. Aku dan Nona Yuer tidak perlu repot-repot membantu. Fei menatap dengan tak percaya. Setiap orang cenderung mengagumi yang kuat. Sebagai seorang pria, Fei juga akan mengagumi wanita yang kuat dari lubuk hatinya. Percuma saja jika kita ikut campur. Setelah mengatakan itu, Xiao Yuer menatap Chu Feng dan berkata, Kakak Ziling sangat kuat. Sungguh sangat kuat, Chu Feng mengangguk. Dengan tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, biasanya dia tidak akan bisa melihat dengan jelas pertempuran antara dewa-dewa langit tingkat 6. Namun, karena serangan Ziling tidak cepat, ditambah dengan energi pedang yang kuat itu, Chu Feng dapat memahami hal ini secara samar-samar. Apa yang digunakan Ziling bukanlah sekadar seni bela diri biasa, melainkan teknik pedang yang sangat mendalam. Itu adalah teknik pedang yang menggabungkan kekuatan Ziling saat ini, mirip dengan keterampilan garis keturunan Chu Feng, dan pasti berhubungan dengan menara kuno berwarna merah darah itu. Nak, kamu memang punya beberapa keahlian, tapi apakah menurutmu aku, sang komandan penjara, adalah satu-satunya orang di sekte penjara? Setelah mendengar itu, Baili Sukong, 6 tetua dari faksi netral itu langsung mengerutkan kening. Mereka semua dapat merasakan bahwa Baili Sukong meminta mereka untuk bertindak. Hanya saja, tidak nyaman untuk mengatakannya secara langsung, jadi saya mengatakannya dengan cara ini. Mereka tahu bahwa Ziling tidak lemah, tetapi jika 6 dari mereka bergerak, bahkan 5 Ziling lagi pun tidak akan cukup. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, Chang Li dan yang lainnya semua menatap Ting Yun, pilar dukungan mereka. Tepat saat itu, pesan telepati rahasia Ting Yun sampai ke telinga Chang Li dan yang lainnya. Aku sudah diam-diam mengirimkan suaraku ke Baili Sukong. Aku sudah bilang ada masalah saat kita mengaktifkan karunia Dewa Penjara. Chu Feng mengambil kendali karunia Dewa Penjara, dan kita menderita akibatnya. Sekarang kita tidak bisa bergerak. Ingatlah untuk tetap berpegang pada cerita yang sama. Mendengar itu, Chang Li dan yang lainnya sangat gembira. Alasan ini benar-benar brilian, dan sebenarnya bukan alasan, karena Chu Feng memang mengendalikan karunia Dewa Penjara. Jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki alam suci.
Mereka hanya berbohong kecil berdasarkan fakta. Baili Sukong tampak sedikit tidak senang. Changli menatap Baili Sukong lagi dan mendapati bahwa ekspresi Baili Sukong menjadi semakin kesal. Hal itu tentu saja berkaitan dengan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Kami sedang cedera, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak senang. Jika dia berani mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, lihat saja nanti kalau aku tidak menamparnya. Lie Shan menyeringai lebar, tampak kesal dan marah, seolah-olah dia benar-benar terluka. Chu Feng sudah tidak bisa diselamatkan lagi hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri datang. Namun, pada saat itu, seberkas cahaya perak melintas, dan sosok kuat lainnya bergabung dalam pertempuran. Ini adalah Dongfang Hanshong. Dia memegang tombak ilahi, tubuhnya diselimuti aura bayi penjara, dan kultivasinya telah mencapai dewa surgawi tingkat ke-6. Dongfang Hanshong? Ada apa dengannya hari ini, sampai-sampai dia membantu Baili Sukong? Melihat hal ini, Lie Shan dan yang lainnya merasa bingung. Hubungan antara Dongfang Hanshong dan Baili Sukong benar-benar telah mencapai titik di mana mereka tidak akan mengulurkan tangan membantu bahkan ketika menghadapi musuh yang tangguh karena situasi serupa pernah terjadi sebelumnya. Oh tidak, pasti karena Yun Ao. Saat itu Yun Ao dibunuh oleh sekutu klan Chu dan Dongfang Hanshong menyalahkan Chu Feng atas hal itu. Sekarang, Dongfang Hanshong juga bertekad untuk membunuh Chu Feng. Changli tampak gelisah. Kenapa tidak sekalian saja kita suruh Dongfang Hanshong berhenti? Kita juga bisa memberitahunya tentang dekret kekaisaran dari Dewa Neraka, kata Lie Shan. Masalah ini sangat penting. Changli tidak langsung setuju, melainkan menatap Ting Yun. Changli, kau yang beritahu Dongfang Hanshong, kata Ting Yun. Melihat hal ini, Ting Yun tidak lagi ragu dan diam-diam mengirimkan suaranya kepada Dongfang Hanshong, memberitahukannya tentang situasi terkait dekret Dewa Penjara. Bicaralah cepat, atau gadis itu tidak akan bisa bertahan. Lai Shan menjadi cemas karena ia mengetahui bahwa Ziling berada dalam masalah akibat upaya gabungan Dongfang Hanshong dan Baili Sukong. Sudah kukatakan, tapi ide Hanshong adalah baik kita menggunakan Chu Feng untuk kepentingan kita sendiri atau mengeksekusinya di masa depan, kita harus terlebih dahulu mengendalikan Chu Feng. Jadi dia membantu Baili Sukong untuk menangkap Chu Feng hidup-hidup. Kata-kata Changli benar, ini memang jawaban Dongfang Hanshong kepadanya. Yah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Setelah mendengar hal ini, semua anggota faksi netral merasa bahwa apa yang dikatakan Dongfang Hanshong masuk akal. Mereka tidak menyadari bahwa Dongfang Hanshong awalnya berniat membantu Baili Sukong menangkap Chu Feng terlebih dahulu. Lagi pula, faksi netral telah menyatakan niat mereka untuk menangkap Chu Feng hidup-hidup, dan dia tidak berani menyinggung ke-6 anggota faksi netral kecuali benar-benar diperlukan. Namun, setelah mendengar kata-kata Changli, Dongfang Hanshong berubah pikiran, Chu Feng sama sekali tidak boleh hidup. Sekalipun dia dihukum, dia akan tetap mencari kesempatan untuk membunuh Chu Feng dengan satu pukulan. Dengan Dongfang Hanshong dan Baili Sukong Dao bergabung, Ziling kesulitan untuk mengatasi situasi tersebut. Hal ini membuat Chu Feng terlihat khawatir. Namun, pada saat itu, para anggota sekte penjara berteriak kesakitan saat orang lain menyerbu masuk. Aura yang terpancar dari orang itu juga merupakan aura dewa surgawi tingkat ke-6. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu adalah seseorang yang Chu Feng kenal. Pendatang baru itu adalah Feng Ling. Feng Ling telah berganti pakaian menjadi gaun putih, dan dia memancarkan cahaya putih. Cahaya putih itu juga membawa bayangan semu dan bahkan aroma rumput yang samar. Postur tubuh itu, temperamen itu, pancaran itu, dia benar-benar menyerupai peri yang turun ke bumi. Meskipun dia kejam, dengan darah berceceran di luar pancaran cahayanya saat dia melakukan pembunuhan massal,
dia tetap memiliki aura yang luar biasa. Namun begitu dia membuka mulutnya, aura baperi yang dimilikinya lenyap. Ayo, kalian berdua bajingan tua tak tahu malu. Jika kalian punya nyali, teruslah menindas yang lemah dengan jumlah kalian, dan lihat saja apakah aku tidak akan memusnahkan semua sampah sekte penjara kalian. Sesuai dengan ucapannya, Feng Ling saat ini tanpa ampun memusnahkan anggota sekte penjara. Dalam sekejap mata, anggota sekte penjara yang tak terhitung jumlahnya telah tewas di tangannya. Biasanya, dengan metode yang dia gunakan, orang-orang di sekte penjara bahkan tidak akan bisa berteriak. Alasan mengapa anggota sekte penjara itu merintih sekarang adalah karena Feng Ling. Feng Ling itu akan membunuh mereka, tetapi tidak akan membuat kematian mereka cepat dan tanpa rasa sakit. Ziling datang menemui Chu Feng karena fenomena aneh itu, sedangkan untuk Feng Ling, tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun, hanya dengan melihat metode-metodenya yang kejam dan tanpa ampun, Chu Feng tahu mengapa dia datang ke sini. Dia tidak tahu Chu Feng ada di sini, dia datang semata-mata untuk membalas dendam terhadap sekte penjara. Dan kultivasi kita saat ini berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.